Halo, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris spasi S spasi Halilintar, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, segala hal baik oleh Sang Pencipta, sehingga saya dapat menjumpai Anda dengan satu karya yang cukup sederhana ini. Mohon maaf kepada para senior kreator ternama, mohon izin saya menyampaikan hal-hal yang sangat penting, khususnya untuk para YouTuber yang memang belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya dalam hal ini saya mengacu kepada tidak lebih untuk membuat konten yang mudah-mudahan dengan konten seperti ini yang saya sampaikan, yang saya buat, mudah-mudahan dapat diminati oleh rekan-rekan kreator yang senior maupun yang setara dengan saya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pengalaman saya yang beberapa hari ini saya dapatkan kembali. Konten yang seperti ini sebelumnya yang beberapa minggu lalu, alhamdulillah hasilnya luar biasa, cukup diminati penonton dengan durasi yang cukup panjang, yaitu 18 menit. Kemarin saya buat yang saya beri judul cara mudah untuk mencapai subscribe 1000 dan jam tayang 4000, dan penonton standar saja, tapi saya bangga konten saya ini cukup mendongkrak di jam tayangnya. Sedikit banyaknya saya sudah menikmati hasil dari kerja keras saya, makanya saya tidak ingin rekan-rekan YouTuber pemula yang masih start dengan saya akan mengalami hal yang sulit seperti yang saya alami. Saya tidak mau. Dengan arahan saya lebih mudah dipahami, mudah-mudahan untuk rekan-rekan dapat melakukan hal apa sih yang saya sampaikan atas dasar pengalaman saya. Begini kawan, saya sangat mengidolakan satu channel yang memang sering saya tonton. Mohon maaf bang, saya sebut saja ya, mempopularitaskan channel Anda tidak, karena channel Anda sudah sangat luar biasa. Terus terang, satu kreator yang saya anggap itu baik dan itu menjadi inspirasi saya, itu channel Gondrong Labanan. Seorang Gondrong Labanan adalah yang saya sangat suka dengan penyampaian yang begitu lugu setiap beliau membuat konten, dengan gambar yang sangat bagus, luar biasa, karena beliau menggunakan kameramen. Jadi beliau memakai jasa kameramen. Kameramennya pun sudah terbilang handal, karena kita lihat dari hasil karyanya, hasil gambarnya. Jadi beliau, apapun konten beliau yang beliau bikin itu dengan penyampaian yang sangat sederhana, dengan khas bahasanya, logat Jawanya asli, tidak dibuat-buat. Bahkan di beberapa kebanyakan konten beliau itu hampir jarang ada yang direkayasa. Saya sangat suka dengan channel beliau, bahkan saya selalu tonton apa sih yang menjadi hal baru ya yang beliau upload. Bahkan kalau nggak salah beliau sudah mempunyai beberapa channel yang lain. Ada channel yang khusus melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Satu contoh, saya pernah nonton di channel yang dimana tempat itu beliau
menyambangi yang memang sebenarnya tidak layak huni, yang suaminya sedang sakit, usianya juga sudah lanjut. Mereka hanya tinggal berdua dan mohon maaf, beliau memperhatikan itu, beliau menyantuni. Mungkin itu bukan hal pamrih kalau menurut saya. Kalau anggapan saya, beliau untuk pahala menjadi urusan Sang Pencipta ya. Yang penting rasa kepedulian beliau terhadap sesama yang memang orang-orang yang lebih membutuhkan dari beliau. Itu adalah kegiatan yang sangat luar biasa, saya apresiasi. Dan terpenting yang paling saya suka banget itu adalah konten-kontennya, tempatnya di tempat yang asri, alami. Bahkan beliau pernah juga ke bank kalau nggak salah itu, mencairkan uang dari hasil honor per 1 bulannya. Itu ada, saya tonton juga, luar biasa. Ya itulah kelebihan dari seorang Gondrong Labanan yang memang diberikan oleh Sang Pencipta. Kita semuanya patut bersyukur bahwa satu demi satu YouTubers Indonesia berhasil dengan pencapaian yang luar biasa. Ya mudah-mudahan berikutnya menjadi giliran kita. Berdoa saja, amin. Karena pencapaian yang beliau raih itu saya rasa tidak mudah. Beliau penuh kerja keras, banting tulang, bahkan terkesan kegiatan di beberapa hari tidak menghasilkan uang. Itu pasti mereka alami, karena dalam hal merintis itu ya memang seperti itu. Kerja keras bukan berarti kita hanya kerja sekeras-kerasnya, tidak. Ya mungkin dibumbui juga dengan tidak punya uang lah, tidak ngerokok lah. Dan mungkin beliau sekarang ya mencapai di raihan angka yang luar biasa. Itu adalah hasil kerja kerasnya dengan karya-karya yang mungkin semakin maju, semakin membaik gitu kan, semakin baik, semakin menjadi channel yang digandrungi oleh penonton dan juga kreator lain gitu, termasuk saya. Karena saya secara pribadi saya sangat, mohon maaf, saya kurang suka dengan channel-channel yang terkesan membohongi penonton. Jadi begini, kadang-kadang ada sih beberapa channel yang membuat covernya itu luar biasa. Satu contoh, lawan jenis sedang beradegan tanda kutip ya, bermesraan. Pas begitu kita klik, itu mungkin tidak sesuai. Bahkan kadang-kadang kita tidak temui gambar yang dipasang di depan. Itu menjadi trik masing-masing, karena tujuannya adalah untuk menarik penonton. Namun sangat berbeda jauh dengan prinsip saya. Kalau prinsip saya ingin ditonton konten saya ini sampai selesai. Jadi apa sih kita buat penasaran orang gitu kan. Jadi kembali kita sharing aja untuk para YouTuber pemula yang masih start dengan saya. Saya akan memberikan saran yang sangat penting yang saya baru buktikan tadi malam. Saya menonton 18 channel dan saya subscribe, saya komen di 18 channel. Ternyata pas begitu pagi tadi saya lihat subscribe saya bertambah 16 subscribe. Intinya begini, akan sangat mudah saya rasa untuk menambah subscribe terhadap channel kita kalau kita mau menonton channel orang lain, menonton komentar yang positif lalu subscribe. Dan mungkin menonton pun begini, kita harus punya batasan waktu tertentu. Artinya kita tidak bisa menonton hanya mengklik saja lalu komentar dan subscribe, tidak. Kita harus menonton minimal durasinya 2-3 menit. Itu sudah jelas, sudah pasti. Rata-rata mereka akan subscribe balik ke kita. Kita tidak harus meminta atau mengarahkan subscribe balik dong bos gitu.
Karena begini, seseorang ada juga seperti saya contohnya. Saya paling nggak mau kalau dipinta subscribe balik dong bos gitu misalnya nih. Saya nggak, karena dengan itu terkait hati nurani nanti, terkait jasa seseorang yang sudah menonton kita, yang sudah berkomentar di situ. Kita akan terpanggil, kita juga akan merasa berhutang jasa ya. Kita juga akan subscribe balik ke channel mereka. Kita bisa lihat nanti di penambahan subscribe kita per hari-harinya. Jadi mustahil kalau kita masih kecil, kita hanya berpangku tangan, hanya membuat konten saja yang sifatnya konten tersebut biasa-biasa saja. Tapi kita akan meraih banyak subscribe dan terdongkrak jam tayangnya itu sangat mustahil kalau, mohon maaf, kontennya biasa-biasa saja. Kita berharap, saya sudah subscribe channel Aris spasi S spasi Halilintar misalnya, saya harus di subscribe balik dong. Pasti kita berharap, tapi usahakan itu jangan diungkapkan. Karena sudah pasti, kalau menurut saya pribadi, saya akan subscribe balik, pasti itu. Karena apa susahnya sih, kan ini tidak bayar mengklaim. Walaupun kadang-kadang konten itu sangat tidak senonoh atau kita tidak suka, tapi saya selalu menghargai, saya selalu subscribe balik. Makanya dalam beberapa minggu ini alhamdulillah, walaupun subscribe saya tidak munculkan, insya Allah peningkatannya sangat luar biasa. Yaitu saya mengikuti dari rekan saya yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya, beliau sudah sukses dan menyarankan terhadap saya seperti itu. Kalau mau subscribe-nya bertambah, cepat mencapai target, jam tayang naik, tonton dong channel saya, channel orang lain gitu kan, kata beliau seperti itu. Dan saya coba terus, sampai saya ditulis di buku pada bulan ini, hari ini subscribe saya sekian, jam tayang saya sekian. Nanti kita lihat lagi di beberapa hari kemudian, ternyata sangat luar biasa, itu sangat ampuh. Ini tidak ada yang saya sembunyikan. Ini saya ungkapkan semua apa yang menjadi pengalaman saya, yang memang sudah jelas itu menguntungkan channel saya. Kalau ada yang misalnya seperti ini contohnya, ini kemarin subscribe saya sudah sekian, kok ini berkurang? Nah, itu ada apa? Yang saya sampaikan tadi, berarti durasi tonton Anda kurang. Jadi begini, Anda satu contoh mensubscribe channel Aris spasi S spasi Halilintar misalnya, tapi tontonan Anda kurang dari 1 menit misalnya durasinya, atau mungkin kurang dari 2 menit. Emang secara otomatis bertambah ke channel saya subscribe Anda ini, tapi nanti dengan sendirinya akan berkurang. Itu dari situ. Jadi tidak akan menjadi subscribe permanen kalau tontonan Anda kurang dari durasi yang sudah ditentukan. Itu teknis YouTube mungkin ya, karena saya sudah beberapa kali memahami hal itu. Saya coba subscribe ke channel anak saya, tapi saya emang mencoba awalnya ingin mengetahui kebenarannya. Saya cuma nonton beberapa detik saja, saya subscribe, saya komen di situ. Bertambah kan ya, subscribe di channel anak saya bertambah. Tapi beberapa jam kemudian anak saya bilang, "Pak, kok ini subscribe-nya tadi sudah segini, sekarang berkurang lagi?" Gitu. Yang kedua kalinya saya coba, saya tonton 4 menit, saya subscribe. Ternyata begitu saya buka itu di channel anak saya itu, yang kedua kalinya masih merah, unsub ya. Jadi kembali lagi dia bukan menjadi subscribe permanen. Mudah-mudahan kita pahami bersama. Coba kita gali. Kita tidak harus mendapatkan arahan dari siapapun, tapi kita coba menggali sendiri. Saya sarankan
jadilah kreator yang mandiri, dan mudah-mudahan itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Tulisan di cover atau dengan cover yang memang cover itu sendiri tidak ada di kontennya, begitu orang nonton itu hanya membuat penasaran, tapi saya jamin tidak akan kembali lagi. Penonton tersebut tidak akan kembali lagi karena merasa kecewa. Mohon maaf kepada para senior. Tujuan saya hanya membuat konten saja. Apa yang saya alami mudah-mudahan dapat diminati oleh para kreator lain. Demikian, terima kasih banyak atas bantuannya kepada rekan-rekan, terutama Mas Gondrong Labanan, luar biasa. Channel yang belum lama-lama amat tapi sudah meledak, luar biasa. Itu yang menjadi inspirasi saya. Penyampaian yang sangat mudah saya pahami. Insya Allah nanti di konten-konten berikutnya saya sudah sempat, saya akan mengikuti beliau dengan kesederhanaannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya hanya manusia biasa, yang sempurna adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali di konten saya berikutnya. Sukses, maju bersama, sukses bersama. Amin.